البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairits. Bukan ya, yang kemarin belum disyarah. Al-Hadisur Rabi' wal Khamsun ba'da 754. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Beliau kunyahnya banyak. Jadi boleh orang punya kunyah lebih dari satu, bukan untuk menipu orang tapi ya. Boleh jadi berubah ijtihad, dulu suka nama ini, kemudian ternyata saya sekarang lebih suka nama yang inilah karena sudah banyak yang punya kunyah demikian. Misalkan Zaid bin Arqam, beliau Abu Amr, dan juga dipanggil sebagai Abu Amir, dan juga dipanggil Abu Umarah. Ini di dalam Tahdhibut Tahdhib. Bahkan kunyahnya 4 atau 5 beliau. Yang telah berlalu di dalam bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami sebagai khatib, yaitu di Ghadir Khum, di perairan Khum. Ini kurang lebih 3 mil dari Madinah. Ana periksa-periksa tapi belum tahu ini pada peristiwa apa tatkala Rasulullah tiba di situ, di perjalanan yang mana. Dikatakan Khum karena airnya itu sangat jernih. Ini Khum dari Bani Kilab. Fahamidallah. Kemudian Nabi memuji Allah. Ini adalah sunnahnya. Kalau tidak dilakukan ya tidak sampai dosa, tapi tentunya berkahnya berkurang. Khutbah atau awal kalimat tidak diisi dengan zikrullah. Baik, alhamd ma'ruf, yaitu zikru mahasinil mahmud ala wajhi at-ta'zimi wal mahabbah. Memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan pola pengagungan dan kecintaan. Adapun kalau tidak diisi dengan kecintaan, berarti sekedar madah, bukan hamd. Wa asna alaih. Asna yaitu tikrarul hamd, mengulang pujian. Yang kalau bahasa kita mungkin menyanjung. Wa wa'adha wa zakkar, beliau memberikan petuah. Seringkali yang namanya mau'idhah ini berisi targhib buat targhib, atau berisi peringatan-peringatan. Tapi masalahnya dia diatofkan kepadanya zakkar, tadkir, yaitu peringatan. Tak masalah insyaallah. Summa qala, setelah itu beliau mengatakan amma ba'du. Ini menunjukkan bahwasanya amma ba'du terkadang di depan, terkadang di tengah. Kalau ingin berpindah dari suatu uslub ke uslub yang lain, metode pembicaraan atau inti pembicaraan kepada inti pembicaraan yang lainnya lagi. Mahma yakun min syai'in ba'du. Ala ayyuhan nas, ala harfut tanbih. Mengingatkan bahwasanya yang setelahnya ini sangat penting. Wahai keseluruhan manusia, fa innama, kalau dalam riwayat yang lain tanpa fa. Fa innama ana bashar, saya ini hanyalah manusia. Walaupun beliau ini memiliki keistimewaan dan keajaiban, namun beliau tetap bashar, mengikuti al-ahkam al-basyariyah, hukum manusia. Boleh sakit, boleh mati, bahkan boleh bersedih, boleh bergembira. Yushiku ayyati ya Rasulur Rabbi, sebentar lagi akan datang utusan Rabbku, yaitu malakul maut. Fa'ujib, kemudian saya akan memenuhi panggilan dia. Ini mengisyaratkan bahwasanya khutbah ini di akhir hayat Nabi, bukan di awal-awal periode Madinah. Wa ana tarikun alal khilaf, apakah wawunya itu wawu haliyah ataukah yaitu wawu atau jumlah alal jumlah, tapi dohirnya wawu haliyah, yaitu saya akan meninggal dunia dalam keadaan saya meninggalkan di tengah-tengah kalian suatu yaitu beberapa warisan. Dalam keadaan saya meninggalkan di tengah-tengah kalian sakolain saqilain, 2 benda yang berat. Asalnya sakil dengan sifat musyabbahah, namun kenapa berpindah menjadi masdar? Ini menunjukkan lil mubalaghah, yaitu betul-betul perkaranya sangat berat, bukan perkara yang layak diremehkan. Bobotnya itu bobot yang luar biasa.
Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama dari dua warisan yang sangat berat itu adalah kitabullah. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah. Ini menunjukkan betapa beratnya wahyu tadi. Baik. Kalau kita pegang mushaf, ringan mushaf, tetapi nilainya sangat berat isinya itu, dan di hari kiamat dia akan menjadi timbangan yang sangat berat. Baik. Nama Allah aja sangat berat, apalagi ini lengkap. Quran isinya bukan hanya nama Allah. Fihil huda wan nur, di dalamnya ada hidayah. Hidayah yang mutlaqah, makanya dikatakan al-istighraqiyah li kamalil jins, betul-betul hidayah yang sempurna ada di situ. Tapi tentunya maksudnya hidayatul irsyad wal bayan, bukan hidayatul taufik wal ilham. Barang siapa ingin mendapatkan pencahayaan, cahaya nanti ada di situ. Mendapatkan penerangan, yang hampir sama sih ya. Penjelasan, maka hendaknya dia memegang kitabullah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Oh, tapi enggak ada lafaz huda di situ ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayo. Quran adalah betul-betul huda untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diharapkan mengikuti hidayah. Walaupun sebenarnya ini hidayah untuk semua orang tentunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Yaitu di bulan Ramadan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Asalnya untuk seluruh manusia, tapi seringkali prakteknya yang mau mengikuti hidayah Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Wan nur, yaitu pencahayaan, setelah sebelumnya orang-orang itu mengalami kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yahdi nuran yamshi bihi kama masaluhu fi dzulumati wa laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang dahulunya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengannya dia berjalan, itu sama dengan orang yang dia itu yaitu berada di dalam kegelapan dan tidak mampu keluar darinya. Kata para ulama mufassirun, ini perumpamaan orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dia memiliki cahaya fitrah. Ini modal yang besar. Kemudian Allah beri cahaya berupa Al-Quran yang dengan itu dia mampu berjalan. Tentunya tidak sama dengan orang kafir yang fitrahnya rusak dan menolak Al-Quran, tidak mampu keluar dari kegelapan. Ini menunjukkan Al-Quran memang hudan wan nur. Fakhudhu bi kitabillah. Ini faknya fak takkid. Kalau kalian sudah tahu betapa tingginya nilai Al-Quran, maka yang setelahnya sebagai apa? Sebagai jawaban dari ilah. Fa takkid sebelumnya sebagai ilah, yang setelahnya sebagai jawaban dari ilahnya. Kalau kita tahu demikian, sudah tahu sebabnya demikian, maka benar-benar hendaknya kalian memegang kitabullah. Kita tahu yang namanya akhadha ini fi'il yang muta'addi, sudah masuk kepada maf'ul bih. Namun ternyata diperkuat dengan ba sebagai taukid. Bukan khudhu kitabullah, tapi apa? Betul-betul khudhu bi kitabillah. Kita tahu asal dari khud kan memang tidak perlu ba kan, langsung masuk kepada maf'ul bihnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitab, wahai Yahya peganglah kitab. Baru apa? Biquwah, dengan penuh kekuatan. Nah sekarang kenapa Nabi memasukkan ba ini adalah sebagai taukid, betul-betul memegang dengan sangat kuat, memegang kitabullah itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi betul-betul untuk diimani dan diamalkan. Wastamsiku bih, bukan apa? Imsaku, bukan amsiku, bukan tamassaku, tapi istamsiku. Ini taukid yang terkuat dengan apa? Pola sudasi seperti ini, wazan istaf'ala. Asalnya kan imsaku, kemudian yang lebih kuat amsiku, yang lebih kuat tamassaku, yang terkuat ini istamsiku. Menunjukkan memang tidak ada jalan lain kalau ingin selamat, betul-betul hendaknya kalian memegang erat kitabullah, rajin membacanya, kemudian apa? Mengamalkannya. Fahassa ala kitabillah, maka Nabi mendorong, menyemangati orang-orang untuk setia dengan kitabullah, rajin membacanya. Bagus kata sebagian masyayikh di Yaman,
Kalau handphone aja kita mungkin sehari berapa jam kita pegang, tapi Al-Quran entah berapa menit kita pegang dalam sehari. Wallahul musta'an. Ini nasihat yang penting, yang betul. Wallahul musta'an. Nasihat untuk kita semua. Bagus kalau dalam handphonenya ada Quran, mungkin sambil berjalan atau sambil duduk-duduk menanti customer, atau sambil duduk-duduk di danau, mungkin sambil menjaga kebun dari hewan-hewan. Nah, kita membaca Quran yang ada di dalam jawal, di dalam handphone itu. Misalkan tidak membawa mushaf, misalkan belum hafal, dan memberikan semangat kepada orang-orang untuk membaca kitabullah tadi dan setia pada kitabullah. 1 huruf pahalanya 10 kali lipat. Kalau membaca novel di handphone, 1 huruf berapa pahalanya? Nggak ada sama sekali, malah membuang waktu. Padahal waktu kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat waktu. Summa selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ahlu baiti. Yang kedua, wasiat yang peninggalan yang berat itu adalah keluarga saya, karena memang menjadi ujian. Boleh jadi mereka akan menjadi sebab pahala karena kita memuliakan ahlul bait sebagaimana mestinya, ataukah menjadi sebab dosa karena kita berlebihan atau menghinakan ahlul bait, berlebihan mengagungkan atau malah menghinakan ahlul bait. Ini cabaran yang berat, karena ahlul bait sendiri cabarannya berat. Mereka tidak boleh menerima sedekah, ini susah. Mereka boleh mendapatkan humus. Sementara sekarang di mana ada perang yang syar'i, yang kaum muslimin juga mudah mendapatkan kemenangan. Tak ada, boleh dikatakan di seluruh dunia humus-humus sekarang ini. Maka rata-rata ahlul bait yang memang setia dengan ajaran Nabi, fuqara, baik itu yang di Yaman, Anda tahu sejumlah orang, dan juga yang di Saudi, mereka adalah para fuqara yang dari ahlus sunnah. Adapun kalau yang dari Sufiyah atau dari kalangan Syiah memang kaya-kaya karena tidak malu untuk minta sedekah dengan kias yang fasidah. Mereka mengatakan sekarang tidak ada khumus, maka kami ganti dengan meminta sedekah katanya. Ini naudzubillah. Padahal Nabi mengatakan ini adalah ausakhun nas, kotoran manusia. Untuk ahlul bait ini adalah kotoran manusia, jangan dimakan. Tapi mereka tidak sabar, orang-orang ahlul bidah. Mereka kemudian meminta sedekah. Tatkala cabaran mereka berat, maka kita juga memiliki beban berat di hadapan mereka, memuliakan mereka, membantu mereka semampunya, tanpa kita mengkultuskan mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya memperingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluarga saya. Dijelaskan oleh para pensyarah, di sini Nabi memang mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya nanti keluarganya akan mengalami ujian yang besar, diperangi oleh Bani Umayyah, juga dimusuhi oleh orang-orang Khawarij. Yang membunuh Ali siapa? Orang Khawarij. Padahal Ali adalah ahli baitnya Nabi. Demikian pula yang setelah Ali, sampai bahkan di zaman khilafah Bani Abbasiyah. Walaupun mereka Abbasiyah sendiri adalah ahlul bait, tapi sebagian ahlul bait yang lain dari kalangan Al-Muttalibi itu diperangi oleh orang-orang Abbasi. Karena khawatir akan direbut kekuasaannya. Maka ahlul bait memang sering mereka itu mengalami penindasan dari satu sisi. Dan dari sisi yang lain, orang-orang Syiah dengan alasan membela ahlul bait, menggunakan ahlul bait untuk mencari duit banyak-banyak, dalam keadaan mereka mendurhakai ahlul bait, baik Muhammad ibnul Hanafiyah ataupun Husain bin Ali Zainul Abidin. Didurhakai oleh orang-orang Syiah itu sendiri, tapi mereka rajin mengumpulkan harta atas nama ahli bait. Maka ini adalah ujian yang berat untuk kaum muslimin. Nabi mengingatkan jangan sampai ahli baitku itu digunakan sebagai sesuatu kebatilan. Rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.